Ya kan? Itu mengenai sastra Melayu Bima semuanya isinya. Sastra Melayu. Jadi Melayu sih Bima ini. Yes. Networkingnya iyalah ke daerah-daerah Sumatera. Itu karena sastra. Di situ. Bukan Sangsakerta. Sangsekerta. Kalau di Indonesia kan sekarang nih sejarahnya dikit-dikit Sangsakerta, Iya. Sangsakerta terus Kalau kan kagak Sangsekerta bukan sejarah. bukan sejarah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gua Vasco Rusemi di Macan Idealis bareng Babe Ridwan Saidi. Nah, kali ini gue sama Babe, gue mau tanya sama Babe ini mengenai sejarah ya. Sejarah mengenai Bima tuh, Be. Bima kan kita kenal nih, Be. Biasa dikenal kalau saya tahu Bima itu karena saya kan suka hobi kuda nih, Be. Kuda-kuda Bima tuh terkenal tuh, Be. Kuda-kuda Bima tuh kan. Kuda Bima kan dikenal dengan kuda yang tangguh, walaupun physically kecil nggak segede kuda-kuda luar, Australia, Australia misalnya. Tapi apakah Bima tuh sebenarnya yang dikenal apa ya sih? Apakah dia di situ dia punya apa namanya, punya kerajaan juga kah di situ atau sultanan di situ? Apa yang kira-kira Babe bisa sharing ke teman-teman ini, Be? Iya, ya pendekatan saya ekonomi ya dalam melihat eksistensi kerajaan ya. Bima lain sendiri dia nggak ada emas, tapi menurut negara Kertagama dari abad Kitab Negara Kertagama. Dari abad 13 peternakan kuda di Bima itu sudah rame ya kan. Makin rame lagi ketika banyak kerajaan-kerajaan memerlukan kuda, baik untuk raja maupun untuk kavaleri mereka. Itu makin hebat itu. Nah, itulah sumber income sehingga pada abad 14 berdiri kerajaan Bima. Itu jadi memang sumbernya dari peternakan kuda. Peternakan kuda sumber dia, ya kan? Itu yang satu-satunya yang andalannya ya. Ya andalan dia dan yang bukan emas, ya kan? Itu dia kuda, peternakan kuda. Jadi Bima ini sangat terkenal, lalu dikesankan perkataan Bima itu dari tokoh wayang, ya kan? Tokoh wayang. Pandawa Lima. Oh, Pandawa Lima, Bima. Bima kan adiknya Yudhistira, gitu kan? Iya. Tapi apa dari situ asal usulnya? Tidak. Jadi kalau kita lihat itu kan penamaan daerah tuh banyak oleh pelayar ya. Kalau kita masuk ke Bima, itu kita mesti melewati Tanjung Tonggohala. Ya. Tonggohala itu sudah fonem sudah memperlihatkan ciri Melanesia. Ya. Masuk ke dalam itu dia punya geometri teluk kedalaman, lalu dia punya pinggang itu ramping ya, tidak lebar, ramping pinggangnya itu seperti nail, seperti jarum. Jarum itu di dalam bahasa Armen tuh Bima, ya kan? Lah saya banyak yang menyoal, saya selalu kembali ke Armen. Bahkan ada seorang akademisi perempuan kulit putih kan, memberikan pengajaran bahwa orang Armen itu baru datang abad 15-16. Oh, saya paham itu. Tapi kan bahasanya lebih dulu. Kok bahasa lebih duluan? Bahasa lebih duluan karena dia digunakan bahasa Armen itu oleh beberapa bangsa-bangsa di Kaukasia yang bertetangga dengan dia. Jadi itu kita paham itu. Bangsa Kaukasia kan kalau kita merujuk kepada Laith Abu Nasr bin Ibrahim Al-Samarkandi yang meninggal di Jakarta, itu kan wafatnya tercatat dalam British Library 983, berarti 10M. Kalau kita tunjuk timeline 10 Masehi kedatangan bangsa-bangsa Kaukasia, terutama Samarkand, itu tidak meragukan lagi. Dan mereka ini banyak yang menyerap di dalam linguistiknya, menyerap terlalu banyak kosakata Armenia. Itu yang seorang ibu akademisi yang berkulit putih itu ya, yang diundang oleh sebuah universitas, ya kan? Itu mesti paham itu, ya kan? Nah, jadi Bima itu mengacu kepada geometri teluknya.
Itu Bima. Geometri teluk. Iya, jadi Seperti jarum gitu. Yes. Bima nggak pernah dijajah Majapahit, nggak ada dulu kerajaan dengan kerajaan jajah menjajah, ya kan? Seperti kata Babat, ya kan? Empu Nala, lama di Bima ya dia nyari kuda. Nyari kuda. Bukan menjajah. Menjajah pakai apa? Jadi kan costly. Jadi di Bima itu ada power system juga ya, Be? Ada di Bima ada kerajaan yang berdiri pada abad 14. Kemudian pada tahun 1621 itu dia berubah menjadi kesultanan. Dan Bima itu networkingnya itu dengan Luwu Bone. Networkingnya. Saya mengatakan dalam lain kesempatan itu ada regionalisme mayor power system di Indonesia, ada regionalismenya. Jadi Bima itu networkingnya dengan Luwu, Bone dan sebagainya. Di wilayah timur situ. Di wilayah Sulawesi. Iya, Sulawesi. Itulah Bima. Tetapi berhubungan nggak sama kayak ke wilayah Swarnadipa atau ke wilayah Oh iya, Jawa? karena sastra Melayunya paling termasuk yang terkemuka. Seperti misalnya ya buku setebal ini. Sastra Bima, kerajaan Bima ditulis oleh Henry Chambers Loire, ya kan? Itu mengenai sastra Melayu Bima semuanya isinya. Sastra Melayu. Jadi Melayu di sini Bima ini. Yes. Networkingnya iyalah ke daerah-daerah Sumatera. Itu karena sastra. Di situ. Bukan Sanskerta. Sanskerta. Kan kalau di Indonesia kan sekarang nih sejarahnya dikit-dikit Sanskerta, terus kalau kan, kagak Sanskerta bukan sejarah. bukan sejarah. Enggak lah, ya kan? Beda nih, Be. Enggak, beda. Oke. Lalu keberislaman mereka juga sama dengan yang lain bermula dari abad 10. Kalau kita lihat Abad 10 sudah masuk Islam di sana, Be? sudah dong, sudah menyebar. Persebaran Islam sudah menyebar. Itu kuda juga networkingnya ke dunia Arab, jangan salah. Oke, Ottoman. Ya Ottoman belakangan ya, abad 15 itu ke dunia Arab. Dan jadi dari jalur perniagaan itulah bersenyawa dengan perjalanan penyebaran agama. Ya kan. Iya. Jadi sudah awal dia sudah Islam. Kalau kita lihat, apalagi kita mau lakukan studi antropologi secara lebih dalam lagi di masyarakat Bima, itu akan jelas sekali. Jadi lama. pasukan berkudanya itu memang terkenal dari dulu, Be? Oh iya, terkenal, kudanya terkenal, pasukan kudanya terkenal Bima. Dan di samping kesusastraan dia yang menurut saya terkemuka, Bima, dia juga terkemuka dalam bidang peradilan agama. Oke. Ini ada ditulis oleh Profesor Abdul Ghani mengenai peradilan agama di Bima, kerajaan Bima. Kesultanan Bima. Iya, artinya saya sangat heran, atau maksud saya dalam arti surprise. Ini kan ciri intelektualisme, ya kan? Ya, jadi kesusastraan, kemudian hukum, ya kan, dihormati, betul. Bahkan pada tahun 1947 peradilan agama di Bima itu sudah kukuh, gitu. Itu kan baru merdeka, dia sudah kukuh karena punya akar yang kuat. Nah, ini yang kita mengharapkan ya, bahwa banyak sekali kita sudah angkat Kesultanan Buton, ya kan, kita sekarang angkat Kesultanan Bima. Ini yang mesti diangkat. Tapi kitab-kitab sejarah kita mengangkat kerajaan-kerajaan yang nggak pernah ada. Ya kan, itulah ya kan. Jadi ke sejarah di Indonesia itu Kerajaan yang nggak ada malah digede-gedein gitu. udah gedein luar biasa, ya Allah. Gedenya tuh kerajaan lebih dari Persia, lebih dari Romawi. Udah menguasai dunia malah kan. Menguasai dunia. Jadi itu yang di sini itu sejarah menjadi sarana pengembangan keajaiban. Oke. Iya kan? Keajaiban. Jadi itu yang mesti sebenarnya kita mesti lebih kepada rasio ya. Jadi kalau nanti tanding keajaiban bisa repot ya kan. Misalnya ada satu keajaiban, seorang calon pemimpin terjun ke lubang got gitu kan, terjun situ tak.
Ada lagi seorang pejabat daerah mengutin sampah di tengah pendemo. Jadi yang diciptakan keajaiban-keajaiban, dan ketika muncul keajaiban yang lebih besar lagi, rontok. Iya. Bandara 10 November. Oke. Iya. Itu kan orang nggak menyangka. Kedatangan Habib Rizik. Itu kan orang nggak menyangka. Iya. Ya kan? Iya. Bahkan ditebak sedikit lah. Ya kan? Gitu. Ya kan? Iya. Orang nggak menyangka. Jadi kita harus keluar, ya kan, dari koridor keajaiban. Keajaiban ini dijustifikasi oleh narasi sejarah Indonesia. Oke, tapi kan Babe pernah bilang di mana ada letak power system itu harusnya ada emas. Emas paling tidak ada tapi sumber emas, ekon. apakah emas di situ cukup besar, Bima? Tidak, di Bima nggak ada emas. Jadi andalannya itu ya Kuda, peternakan kuda. kuda-kuda itu ya. Peternakan kuda. Oke, jadi berarti nggak harus emas dong dia ada power Oh system iya, itu? tapi ya selain dari emas, kuda mungkin lebih dari emas nilainya dalam perdagangan itu, kita nggak tahu. Iya. Tapi kan nggak bisa kita. Ya, pada masa itu kuda itu kan kayak kita punya pabrik mobil lah gitu kan. Iya, intinya kuda right ya kan bisa Iya. dihitung secara ekonomi. Tapi kalau mengatakan punya kerajaan modal cuma pohon rambutan kan susah. Ya, modal cuma pohon rambutan, ngaku punya kerajaan, itu kan susah. Iya. Jadi sekali lagi, Udah gitu nguasain dunia lagi kan. jadi sekali lagi kita harus mengangkat ya fungsi dari kanal semacam idealis ya, memberi keseimbangan baru di dalam logika berpikir soal sejarah. Iya. Kita ketengahkanlah Kesultanan Bima, ya kan, yang memang nyatanya dari segi intelektual mencengangkan, kesusastraannya, ya kan, iya. lalu sistem peradilan agamanya yang sudah berjalan sejak lama. Iya. Saya kira itu. Dan jarang diangkat oleh Enggak lah. Orang nggak mau bicara malah itu. nggak diangkat ya, Nggak Bi, ya? diangkat. Yang asik yang fiktif. Yang paling asik yang fiktif. karena bernovel-novel ria mungkin Iya. ya. Babat gitu kan. Nah teman-teman inilah yang menarik dari Babe Irun Saidi. Kita perlu terus gali isi kepalanya Babe. Apa sih sejarah yang belum diungkap di masa kita saat ini? Karena kita generasi muda ini perlu terus mengingat-ingat sejarah, perlu terus mempelajari sejarah dari berbagai macam sisi. Nanti kita telah sendiri kira-kira mana yang lebih tepat gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa telan mentah-mentah sejarah yang ada di bangku sekolah, ataupun mungkin yang Babe sampaikan ini. Nanti kan ada korelasinya itu, Be ya. Yeah. Di mana titik yang paling memungkinkan dan paling tepat lah. Tapi istilahnya gini loh, sejarah ya tergantung siapa penguasanya kali, Be ya. Iya. Ya gitu lah pokoknya teman-teman. Coba kalian tulis di kolom komentar. Kira-kira ada nggak yang kalian pengen tanyakan mungkin sama Babe? Tulis di kolom komentar. Atau mungkin di daerah mana kira-kira yang belum kita angkat di Macan Idealis? Iya, kita tolong diingatkan ya. Ya, nanti gue tanyain ke Babe. Tulis di kolom komentar ya, gue tanya ke Babe. Siapa tahu mungkin Babe pernah baca atau pernah mempelajari juga tentang sejarah-sejarah itu. Iya. Teman-teman, pastiin kalau dia bermanfaat, share video ini ke seluruh sosial media kita semua, baik itu Facebook, WhatsApp group dan lain-lain, khususnya bagi teman-teman di wilayah Bima. Pastiin lu juga udah subscribe dan klik tombol loncengnya biar lu terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.